semua mengalami di organisasi mana-mana, dan forum musyawarah kebangsaan ini tujuannya bukan membentuk organisasi baru, tidak. Kami hanya ingin merekatkan, menjadi perekat teman-teman, community atau para organisasi yang tetap yakin bahwa Pancasila itu adalah the way of life kita. Jadi kita menyatukan, ya, terinspirasi dengan Sumpah Pemuda yang mereka yong-yong belajar sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri kita tidak kuat seperti tangan 5 ini. Tapi kalau kita kepalkan satu, ini menjadi satu kesatuan. Kita akan menjadi sesuatu hal yang sangat kuat. Gitu. Dan saya meyakini itu, karena kalau saya melihat secara pribadi menilai, mestinya kita lebih kuat dari bangsa-bangsa lain. Dengan gotong royong, dengan apa terlihat sekarang, yang lebih terlihat adalah gotong royong yang jalan. Demikian mungkin, saya tidak berlama-lama, sudah banyak menanti, cukup berapa nih, 5 menit ya, 7 menit ya. Terima kasih Bung Jack waktunya, selamat kita insya Allah, mudah-mudahan bicara kita atau musyawarah kita hari ini menghasilkan, karena Mas Tony dan Mas Antoni, kita inginnya semua ini tertulis, terrekord, nanti kita akan bersama-sama menulis, karena ini harus sampai. Masalah yang kita bukannya forum musyawarah kebangsaan ini bukan penganut demo, bukan penganut, enggak, kita berilmu sesuai Pancasila, musyawarah lah yang kita tempuh. Jadi berupa tulisan, berupa apa yang kita akan sampaikan, walaupun sudah banyak yang menulis, tapi kita pun tidak akan stop, tidak akan berhenti demi bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, sukses, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Ruli atas pengantarnya. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Kang Ruli, bagaimana forum ini berdiri, dan forum hari ini adalah kelanjutan dari forum beberapa pekan yang lalu. Kita bicara juga soal pandemi COVID ini dari segi geopolitik. Dan hari ini kelanjutan adalah kita bahas tentang ekonomi Pancasila, teori dan implementasi menghadapi pandemi. Untuk itu di dalam forum diskusi ini daripada Pancasila ini di tengah pandemi, di mana saya akan perkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Antoni Budiawan, yang juga merupakan Managing Director Political Economy and Policy Study. Dan yang kedua, beliau ini menjadi salah satu penggerak Pancasila atau pelaku penerapan Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Nanti seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Kang Tony. Oke, terima kasih para peserta sekalian. Demi kenyamanan bersama, saya ingatin sekali lagi agar mikrofonnya dimatiin. Kita sungguh tahu bahwa ekonomi Pancasila dalam teori dan implementasi itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan seperti apa sistem maupun struktur daripada ekonomi Pancasila itu sendiri. Untuk itu kita ingin mendapat sebuah gambaran dan pemaparan dari Bapak Antoni Budiawan atau Prof. Antoni terkait seperti apa sistem ekonomi Pancasila itu, di mana kita tahu bahwa dia sebagai ideologi dan juga harus kita mampu atau melihat sistemnya sebagai sebuah ideologi ekonomi dan juga sebagai teori ekonomi. Menurut saya itu yang juga menjadi kebingungan di tengah masyarakat ketika kita berbicara tentang ekonomi Pancasila. Sehingga menurut saya kita perlu mendapat sebuah gambaran tentang rumusan-rumusan ekonomi Pancasila ini oleh seorang yang bisa kita sebut juga pakar ekonomi, yaitu Prof. Antoni. Dan juga kita ingin tahu bagaimana posisi ekonomi Pancasila bila kita sandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Lalu apa perbedaan dan persamaannya? Lalu bagaimana sistem ekonomi Indonesia hari ini? Apakah sistem ekonomi hari ini sudah selaras dengan sistem ekonomi Pancasila sebagaimana para founding fathers kita, di mana jelas di dalam
rumusan undang-undang kita 30 kita bicara tentang sistem perekonomian kita, dan juga kita tahu apakah di tengah pandemi ini bagaimana tantangan atau konsep ekonomi Pancasila itu atau membawa bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar di dalam atau di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Untuk itu, saya langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Antoni Budiawan atau Prof. Antoni untuk menyampaikan materinya. Mungkin untuk awal 20 menit, Prof. Antoni. Sorry, berapa menit? 15 menit? 20 menit. Pengantar awalnya itu. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ini saya coba untuk ini, tapi kok video saya hilang ya, tiba-tiba ya. Hah? Video saya hilang ya? Oke, pertama saya pakai slide saja. Sudah kelihatan ya slide-nya ya? Aku pindah ke daerah Sudirman nanti. Sudah kelihatan. Iya, di sini adalah judulnya adalah topik dari seminar ini adalah ekonomi Pancasila, teori dan implementasi menghadapi pandemi. Apa? Jadi kalau kita lihat di sini adalah bahwa bersini judulnya sudah berasumsi bahwa ekonomi Pancasila ini adalah sudah eksis gitu, sudah ada gitu. Nah ini yang ini adalah pertama. Lalu kalau seandainya itu ada, bagaimana kita dalam menghadapi pandemi sekarang? Jadi kalau kita lihat adalah, saya sendiri mempertanyakan, kita tahu bahwa ekonomi Pancasila itu sudah dikenalkan sejak 1980-an. Ya, tadi kita sudah ada beberapa yang kita bicara mengenai ideologi. Ideologi Pancasila adalah tidak diragukan bahwa ini adalah salah satu yang terbaik tadi katanya di dunia. Lalu kalau kita lihat bahwa kemudian dikenalkan dengan ekonomi Pancasila untuk meningkatkan sebentar, Om Tony sebentar. Tolong admin itu di unmute itu yang semua. Masih ribut. Di mute. Tolong admin yang unmute. Di mute. Jangan di mute. Sorry, di mute. Jadi jelas. Ya, lanjut Om. Ya. Nah, kalau kita lihat adalah bahwa banyak yang kalau ekonomi Pancasila hanya digunakan sebatas jargon saja. Dan jargon ini sekarang ini banyak dibawa untuk kepentingan politik. Ekonomi Pancasila ini sebenarnya belum mendapatkan legitimasi atau konsensus karena dianggapnya terlalu abstrak, terlalu normatif. Jadi kita kalau bicara dengan ekonomi Pancasila, lalu kita cuma diberikan suatu ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berdasarkan norma-norma Pancasila, yaitu norma keagamaan, kemanusiaan, dan sebagainya yang ada di 5 sila. Tentu saja bahwa ini sangat abstrak. Lalu kemudian adalah sumber daripada ekonomi Pancasila ini adalah tentu saja pasal 33 dan 34, yaitu cabang-cabang produksi harus dikuasai oleh negara. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah dikuasai oleh negara. Implementasinya bagaimana? Melalui BUMN. Tetapi kalau kita lihat sekarang, sini sudah mulai bahwa produksi itu dilakukan oleh swasta, misalnya produksi listrik, produksi air, yang dikasihkan cuma distribusinya saja gitu. Tetapi pembangkit listrik, penyedia air itu semua sudah swasta, kebanyakan sudah swasta. Jadi pasal 33 sendiri kita mempertanyakan bagaimana eksistensi dari pasal 33 itu. Kemudian adalah bahwa bumi dan air, kekayaan alam itu dikuasai oleh negara.
Jadi kalau kita lihat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu apa artinya? Artinya semuanya itu dikuasai oleh negara, dari perkebunan, pertambangan, perizinan import, itu semuanya berbasis dari kemungkinan bisa terjadi monopoli. Kita lihat pendidikan kita. Itu biaya sekolah swasta SD, SMP itu udah mencekik leher. Ya, ada yang uang sekolah itu ada yang 2 juta, 3 juta. Jadi bagaimana rakyat Indonesia kalau kita lihat di negara maju, justru bahwa uang sekolah untuk SD, SMP itu sangat rendah sekali. Bayar uang sekolah kita namanya uang pangkal, itu bisa sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta. Itu di mana gitu yang ada? Itu benar-benar adalah liberal. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan itu rumah sakit swasta itu mendominasi. Ya, biaya pengobatan seringkali juga tidak terjangkau. Bahkan ada yang tidak bisa bayar, itu didiamkan saja. Kurang dan tidak tanggung-tanggung lagi, dia punya sanksi. Kalau tidak bayar BPJS, ya itu waktu rencananya saya nggak tahu udah dijalankan apa tidak, anak itu tidak boleh sekolah, tidak boleh ada SIM, tidak boleh ada apa. Di hukuman sosial itu sangat berat sekali. Padahal ini adalah tugas dari negara pasal 34, termasuk di dalam pasal 34. Dan kita bilang utility, yaitu listrik dan sebagainya, semua didominasi oleh swasta. Sekarang listrik prabayar. Itu listrik prabayar itu kan sangat sekali itu disponsori oleh negara, oleh BUMN, oleh PLN. Itu bagaimana kita negara harus menyediakan listrik, tetapi listrik prabayar mengatakan kalau Anda tidak ada duit, Anda tidak ada listrik. Jadi prabayar token mengatakan kalau Anda tidak ada uang, Anda tidak ada listrik. Betapa kejamnya. Nah, kalau kita lihat ideologi ekonomi, itu selalu memang normatif, ya. Jadi selalu normatif. Jadi kita yakin apa yang harus kita jalankan. Kita yakin bahwa dengan ideologi Pancasila dan ekonomi berbasis Pancasila, maka kita akan bisa menjadi maju. Tetapi di situ kita harus dukung dengan positif ekonomi. Bagaimana sasaran masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial itu dicapai? Kalau kita tidak bisa mencapai itu, ya, cuman hanya jargon bahwa ekonomi Pancasila adalah begini dan kenyataannya ekonomi Indonesia adalah sangat liberal, bagaimana kita bisa menjadi masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial? Nah, untuk itu adalah harus dibangun mengenai positif ekonomi. Ini yang dikatakan di dalam judul seminar ini, yaitu implementasi daripada ekonomi Pancasila, implementasi ideologi ekonomi. Nah, di sini kita harus membangun teori-teori. Kita tidak perlu membangun teori kita sendiri, tetapi kita harus bisa dari seluruh teori ekonomi yang sudah ada, bagaimana yang cocok yang kita ambil supaya bisa menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Nah, itulah peran daripada satu hal dari ekonomi Pancasila, yaitu menerjemahkan dan membuat positif ekonomi. Jadi kalau di dalam pandemi, ya saya bilang bahwa di dalam judul adalah jauh panggang dari api. Kalau di dalam khususnya pandemi ini, yaitu pemerintah, negara harus memberi bantuan keuangan dan bantuan sosial kepada seluruh kelompok masyarakat yang khususnya terkena yang paling hebat dalam dampak pandemi ini. Yaitu siapa? Masyarakat berpendapatan harian, yang mempunyai pendapatan harian, masyarakat yang terkena PHK, yaitu dan juga kepada petani, yaitu menyanggah harga komoditas agar jangan sampai turun, karena kita tahu bahwa pandemi ini membuat semua permintaan turun, lalu meringankan pengeluaran masyarakat. Apa arti pengeluaran masyarakat? Ya, tidak perlu dengan kalau memang pemerintah tidak memberikan subsidi, ya tidak perlu subsidi. Tetapi yang sangat menonjol saat ini adalah
kenapa harga BBM masih tinggi, masih tidak turun-turun. Padahal harga minyak mentah dunia itu sudah turun sedemikian rupa, di mana negara-negara lain pun sudah menurunkan harga BBM. Ya, kita tidak bicara mengenai berapa banyak, berapa apakah kita kemahalan apa tidak, tetapi dengan harga yang lama dengan harga yang baru harus ada perbedaan dengan anjloknya harga itu, harga minyak dunia. Dan bahkan bukan hanya begitu, bahkan terkesan bahwa pemerintah atau Pertamina dalam hal ini dan badan usaha yang menyalurkan BBM ini adalah melanggar peraturan. Jadi kita sudah ada namanya peraturan harga jual eceran BBM yang dengan ada formula, tetapi itu diabaikan semua gitu. Jadi ini adalah pelanggaran yang seharusnya kita membantu masyarakat kita, tetapi ternyata adalah di pelanggaran ini yang memperhatikan ini sengaja didiamkan gitu. Dan juga kita dengar belum lama ini tagihan listrik melonjak. Enggak, tarif listrik enggak naik, tapi tagihan listrik yang naik. Nah, begitulah ya. Padahal kita tahu harga batu bara sudah turun, harga BBM juga sudah turun. Kenapa tarif listriknya itu tidak turun? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan. Di mana Pancasilanya? Di mana ekonomi Pancasila dalam hal ini menempatkan dirinya? Oke, ya di sini tentu saja bahwa kita tahu ekonomi Pancasila ada di sebelah agak kiri, tengah ke kiri, lalu kemudian liberal ekonomi itu adalah ada ideologi gap. Ya. Nah, bagaimana di situ kita harus menyusun positif ekonomi untuk menutup gap itu. Jadi di sini saya lanjutkan sedikit kalau saya masih ada waktu. Kita lihat di sini ya, kerjasama pengelolaan sektor migas bagaimana. Nanti kalau perlu ini saya share aja. Pengelolaan sektor minerba itu adalah di mana bahwa kita ada hak pengelolaan, ya negara hanya dapat berapa? Negara itu hanya dapat untuk pengelolaan minerba itu 1,7% saja. Sebentar, di mana itu ada di sini kita cuma mendapatkan 1,7%. Kalau kita anggap ini sebagai bagi hasil, kita mendapatkan 29%, di mana migas itu ada setelah biaya, di mana migas kita masih bisa mendapatkan 85%, tapi di minerba cuma 29% saja. Pada tahun 2015 dan 2016 bahkan turun. Dan hak pengelolaan sektor kehutanan, perkebunan juga begitu, bahwa kita tahu berapa yang diperoleh oleh negara itu sangat sedikit. Tetapi kita tahu pengusaha-pengusaha di situ adalah menjadi orang-orang terkaya di Indonesia. Bagaimana meningkatkan itu? Lalu kita lihat, pertama adalah meningkatkan efisiensi. Apa yang dimaksud dengan efisiensi supaya peningkatan kesejahteraan bisa dicapai? Yaitu mau tidak mau market ekonomi, ya menciptakan market efisiensi. Dan ini sudah terbukti. Dan tidak ada jeleknya, yaitu dengan persaingan, tidak ada persaingan tidak sehat, monopoli, oligopoli, kartel, ekonomi kita tiadakan, menciptakan perfect market competition, yaitu tidak ada satu kelompok usaha yang bisa mendikte kelompok usaha lain, yang bisa menekan kelompok usaha lain, dan sebagainya. Nah, inilah contoh-contoh di mana kebijakan anti ekonomi Pancasila, yaitu fungsi pajak itu dibuat sebagai bukan hanya sebagai penerimaan negara, tetapi fungsi pajak adalah ada dua, yaitu fungsi ekonomi, bagaimana meningkatkan pertumbuhan, dan juga ada fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya adalah redistribusi pendapatan. Dan kalau kita semakin banyak, seperti corporate pajak penghasilan badan, sekarang udah menggunakan pajak flat. Pajak flat itu adalah tidak bisa dan bertentangan dengan fungsi redistribusi pendapatan. Nah, ini salah satu ya kebijakan yang anti, ya harusnya adalah mereka yang mendapatkan pajak yang lebih besar, dipajakilah yang lebih besar. Jangan mereka yang mempunyai laba 1 juta dengan 100 miliar, ya sama aja bayarnya di dalam persentase. Nah, ini saya lewatkan, ini fakta-fakta. Ya, di mana dengan perdagangan. Saya rasa itu aja introduksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Antoni.
Oke, Pak Antoni, terima kasih atas pemaparannya, cukup sangat luar biasa. Saya ingin memperdalam lagi nih, Pak Antoni. Ya. Biar para peserta dan juga para peserta di Zoom ini dan juga para peserta musyawarah forum yang lagi menyaksikan dari channel YouTube juga bisa tahu nih, Pak. Saya ingin tahu dari tadi penjelasan Bapak soal Pancasila sebagai ideologi ekonomi dan juga sebagai teori ekonomi. Kita hari-hari ini baru sebatas bicara Pancasila sebagai ideologi ekonomi atau ekonomi normatif, sehingga kita perlu menjabarkannya di dalam ekonomi positif, yaitu dijelaskan lebih jauh di dalam teori-teori ekonomi, sehingga pengaplikasiannya bisa terwujud. Tapi yang ingin saya ketahui atau saya ulas dari Bapak adalah dengan situasi atau dengan penjelasan Bapak yang begitu sangat luar biasa, apakah dengan menyusun sebuah struktur ekonomi berdasarkan ekonomi positif, apakah menurut Bapak bila mana kita mampu mewujudkannya ekonomi Pancasila di dalam ekonomi positif tadi, apakah kita dapat melalui badai pandemi ini dan dapat keluar menjadi pemenang di tengah dunia atau negara-negara di dunia yang tadi sudah Bapak jelaskan sistem ekonominya juga hari ini juga di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Apakah Bapak yakin dan bisa kita memenangkan situasi pandemi ini dengan ekonomi Pancasila yang seperti Bapak jelaskan, Pak? Mungkin seperti itu, Pak. Saya ingin dapat gambaran. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau kita lihat dari pandemi ini adalah di seluruh dunia, baik itu kapitalisme, komunisme, sosialisme, itu adalah membantu warganya dan membantu perusahaan di dalam kesulitan-kesulitan ini. Jadi itu adalah kita tidak bisa mengatakan bahwa oke, otomatis kita akan menjadi jaya dengan itu di dalam pandemi ini. Jadi artinya bagaimana dalam tahap ini meringankan penderitaan dari rakyat. Dan bantuan-bantuan itu yang pertama adalah tentu saja harus ditujukan kepada rakyat, kepada penduduk yang terkena dampaknya yang paling besar. Jadi kalau kita lihat Singapura tidak ada Pancasila, tetapi kita lihat apa yang dilakukan. Singapura memberikan uang ya, stimulus, memberikan uang kepada penduduknya dan sekian ribu Singapura dolar. Dan kalau kita lihat negara-negara Eropa juga melakukan itu, bahkan Amerika juga memberikan hal itu. Negara kapitalisme yang sangat besar ini, yaitu juga memberikan kepada penduduknya. Amerika memberikan kepada penduduknya adalah $700 per minggu di dalam masa pandemi ini. Jadi saya lihat adalah bahwa di dalam pandemi ini kita tidak bicara lagi dengan keadaan sosial ideologi ekonomi tertentu, tapi kita semua ideologi ekonomi adalah membantu warga negaranya sebagai warga negara. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih Pak Antoni atas pembahasannya. Jelas apa yang disampaikan Pak Antoni tadi bahwa memang di tengah pandemi ini negara harus membantu rakyatnya yang membutuhkan. Negara mesti hadir sebagaimana ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Preambul Alinea 4 bahwa negara harus melindungi seluruh tumpah darah. Ya, terima kasih Pak Antoni. Nanti setelah selesai dari Kang Tony, kita akan coba ulas lebih jauh lagi soal ekonomi Pancasila ini. Iya. Oke, selanjutnya mungkin kita. Terima kasih. Tapi saya tidak bisa unshare nih. Gimana ya saya keluarnya? Gitu ya, Pak. Iya, ini masih ini terus kan ya? Ya, masih tadi Pak. Padahal bisa. Iya, padahal tadi bisa. Tadi waktu tes.